Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini sebelum kembali ke rumah izinkan The Brondel menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondel. Pak izin bertanya, sawit saya memiliki batang dan daun sangat bagus, tapi kenapa buahnya kecil-kecil? Mohon solusinya. Batang yang besar, kemudian pelepah yang menghijau, berarti bahwa secara prinsip tanaman kita itu adalah belum mencapai titik kritis untuk bisa mendapatkan unsur hara yang cukup. Artinya bahwa mungkin perlu evaluasi bicara tentang jumlah pupuk yang diberikan. Terkadang kita memiliki tanaman di lapangan itu batangnya gede-gede. Kemudian warnanya hijau daunnya bagus, sangat bagus sekali. Akan tetapi jumlah kaliumnya yang tidak cukup, maka ya mungkin saja dalam hal ini KCL-nya berapa. Sehingga bahwa di sore hari yang berbahagia ini izinkan Pendit menjelaskan kembali lagi bahwa tanaman kelapa sawit secara prinsip kebutuhan unsur haranya cukup besar, baik dari kalium pertamanya, kemudian nitrogen, fosfor, dan magnesium. Ini harus terpenuhi semuanya. Mulai dari tanaman belum menghasilkan sampai sudah panen ini harus terpenuhi semua. Kemudian di sisi lain, selain 4 unsur hara ini, salah satu fokus pupuk kita itu adalah di dosisnya. Dosisnya yang nanti diseimbangkan dengan umurnya. Sekali lagi sahabat The Brondel yang belum punya nomor WA saya, silahkan WA saya. Pak Pendi, saya minta tabelnya, saya kirimkan tabel rekomendasi general dari BPKS. Nah, bicara tentang kelapa sawit memang banyak orang masih salah kaprah memahami 4 unsur hara ini. Banyak orang berpikir bahwa yang penting batang gede, warna hijau selesai. Pada fase vegetatif itulah yang kita cari. Pada tanaman belum menghasilkan memang itu yang kita cari. Maka rekomendasi pupuknya adalah kalau menggunakan pupuk tunggal ya bisa saja pakai dolomit, rock fosfat, urea, KCL ya tetap bisa. Yang di dalam video untuk benar ini sudah ada penjelasannya mengenai dosis di tanaman belum menghasilkan. Akan tetapi di sisi lain pada tanaman yang sudah panen, pada cerita Mas ini adalah sudah panen, maka bahwa ketika menggunakan dolomit, rock fosfat, urea, dan KCL ini jumlahnya harus pas Mas. Harus cukup tinggi kebutuhannya. Karena balik lagi di dalam 1 ton tandan buah segar yang dihasilkan oleh kelapa sawit kita sama dengan 7,3 kg KCL setaranya. Artinya bahwa semakin tua tanaman kelapa sawit, semakin tua tanaman kelapa sawit, sehingga jumlah tandannya yang dipanen semakin tinggi, maka yang dikembalikan juga semakin tinggi. Nitrogennya 6,3 kg, gisretnya 4, kemudian rock fosfatnya 2, sekian kilogram setaranya, TSP ya, bukan rock fosfat tapi TSP, yang angkanya cukup tinggi. Sehingga ketika memberikannya pada saat sampai level pertumbuhan vegetatif optimal, dalam hal ini batang dan pelepahnya bagus-bagus begitu saja, berarti kesimpulannya adalah mungkin jumlahnya kurang. Sehingga Masnya mungkin bisa nanti mengomentari kembali di bawahnya bicara tentang pupuk yang digunakan, pupuknya apa. Karena pernah ngobrol dengan seorang ahli, salah satunya adalah Vice President Breeding dari tempat saya kerja, mengatakan jika memang batangnya besar, pohonnya hijau, berarti memang unsur hara yang diperlukan tidak sampai ambang ke batas kritis untuk pencapaian produksi maksimal itu tidak tercapai, sehingga harus ditambahkan kembali lagi. Di dalam klausul tanaman belum menghasilkan, kita biasa menggunakan NPK 12-12-17-2 plus terus elemen, yang angkanya semakin tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga adalah semakin menaik. Dan yang paling penting, walaupun di tanaman belum menghasilkan, tapi rekomendasinya 12-12-17-2 Pak Pendi. Yang mana bahwa kaliumnya 17%. 17% K2O ini untuk mendukung apa? Supaya bonggolnya gede. Bonggolnya gede karena bahwa interaksi kalium dan fosfor pada tanaman kelapa sawit akan membentuk bonggol yang besar. Nah, di sisi lain sudah tepat pupuknya, maka dosisnya berapa yang harus diberikan. Jangan sampai kita hanya berpikir kelapa sawit itu nitrogen sama kalium saja, ataupun misalnya di tanaman yang belum panen hanya nitrogen dan fosfor saja. Kalium kan bunga dan buah Pak Pendi. Jawabannya bukan hanya secara bunga dan buah saja, akan tetapi juga membutuhkan unsur hara dalam jumlah yang cukup besar lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian kita semuanya. Nah, kepada tanaman yang sudah panen, maka kita bisa sekaligus menjawab pada beberapa pertanyaan di atas, apakah bisa menggunakan dolomit sama NPK? Maka jawabannya bisa. Karena dalam rekomendasi untuk menggunakan NPK yang tadi saya sampaikan di tanaman belum menghasilkan itu adalah rekomendasinya 12-12-17-2. Namun di sisi lain,
di tanaman yang sudah panen adalah 13,8, 27,4 plus 0,5% boron atau 13,6 27%, 13,6, 27,4 plus 0,5% boron. Yang artinya bahwa perbedaan NPK ini perlu diperhatikan. Tapi benang merah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini, jika pelepahnya itu bagus, mekar sempurna, maka ditambah lagi dengan batang yang besar berarti jumlah pupuk yang diberikan kurang. Dan sedikit mereview bahwa banyak orang menggunakan 16-16 atau 15-15 yang menggunakan bahan pengikat polimer ini, terkadang batangnya gede-gede, bahwa pohonnya bagus, tapi buahnya nggak ada. Balik lagi, 16-16 ini artinya bahwa 16% nitrogen, 16% P25, dan 16% K2O sebenarnya tidak ditujukan spesifik untuk tanaman kelapa sawit, sahabat Brownell. Tidak untuk kelapa sawit. 15-15 juga seperti itu. Artinya ketika kita sudah pakai 16-16, 15-15, dia tidak akan bisa berdiri sendiri. Kenapa? Ketika kita menggunakan 16-16-16, salah satu unsur hara makro yang nggak ada di dalamnya adalah magnesium. Maka perlu ditambahkan dolomit. Ya, jadi 16-16-16 harus wajib NPK itu harus ada tambahan dolomit. Itu untuk memenuhi magnesium yang tidak terkandung di dalam mutiara, misalnya 16-16 atau 15-15, misalnya kayak Ponska Plus itu misalnya. Tidak ada. Sehingga harus ada tambahan dolomit untuk memenuhi kebutuhan magnesiumnya. Di sisi lain, 16% K2O pada 16-16 atau 15% K2O pada 15-15 ini tidak mencukupi untuk tanaman kelapa sawit. Jika memang jumlahnya hanya 6 kilo saja. Jadi kalau misalnya 13,8, 27%, 27,4 kalinya 27 memang ditujukan untuk buah. Karena bahwa kebutuhan tanaman kelapa sawit itu unsur hara NPK, Mg itu adalah tidak sama serapannya. Sangat beda-beda, sehingga ketika dibutuhkan 15-15-15 atau 16-16 ini tidak pas untuk kelapa sawit yang sudah panen. Tapi 16-16-16 bisa jadi untuk tanaman yang belum panen. Bagaimana Pak Pedi? Saya bilang sangat-sangat baik sekali. Ketika dikombinasikan dengan dolomit, maka pertumbuhan vegetatifnya pasti akan sangat baik sekali. Akan tetapi bagi yang panen, ketika menggunakan 16-16 ini berarti ada 2 pupuk lagi yang diberikan. Yang pertama adalah magnesiumnya dengan menggunakan dolomit, kemudian tambah lagi dengan KCl. Itu. Jadi jangan sampai buah kita itu kecil-kecil. Kalau kecil-kecil ya ini. Dan mungkin ada faktor X yang kedua, yaitu adalah bicara tentang kecil-kecil. Ini bisa jadi jepit, Mas. Maka pertanyaan yang Mas lontarkan mungkin bisa dilengkapi lagi dengan menambahkan informasi di bawahnya. Pupuk apa yang diberikan. Kalau batang gede kemudian, contohnya ya, ada beberapa varietas ketika menggunakan 13,8, 27,4 sebanyak 5 kg pada usia 5 tahun. Ada yang batangnya gede doang ya, ada beberapa varietas ya ada gitu. Batangnya gede, mekarnya bagus, buahnya kecil-kecil. Ini. Begitu kita tambahi sampai di taraf 7 kg sampai 8 kg, buahnya meledak-ledak. Karena memang ada batas kritis kebutuhan untuk produktivitas tanaman kelapa sawit yang optimal, itu ada batas kritisnya. Yang mungkin setiap varietas tidak sama. Dan disclaimer pada sore hari yang berbahagia ini, setiap kelapa sawit itu memiliki karakteristik masing-masing. Yang mana bahwa karakteristik masing-masing ini tidaklah sama. Antara varietas satu dengan varietas yang lain itu tidak sama. Sehingga bagaimana cara memilih varietas-varietas yang dengan low input ataupun pemupukan yang rendah masih sangat responsif terhadap pemupukan. Salah satu pupuk yang bisa salah satu varietas yang bisa digunakan kalau menurut saya yang paling efektif atau efisien adalah DPCN 1 Kalabar. Ketika tanaman kecil pupuknya berapa tetap respon sesuai dengan jumlah ininya. Karena ada beberapa varietas ketika dipupuk di bawah 6 kilo, maka potensi produksi nggak kelihatan sama sekali. Bahkan cenderung kosong. Kenapa dia kosong? Karena bahwa dia serapannya kurang wah ketika dia itu di ambang batas 6 kilo. Tapi ada beberapa tanaman dipupuk 5 kilo yang memberikan sesuai dengan 5 kilo, dipupuk dengan 6 kilo maka dia memberikan sesuai dengan 6 kilo. Dan ini menjadi penting bagi kita sahabat The Brondol, ketika kita berbudidaya kelapa sawit jangan sampai loose di situ gitu. Jadi benang merah yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, benang merahnya adalah jika batang besar dan pelepahnya hijau, maka kemungkinan pupuknya itu kurang Mas. Atau bisa ditambahi lagi dengan menggunakan KCl, di mana pembentukan buahnya salah satu unsur hara tertinggi serapannya adalah kalium yang terdapat pada KCl, yaitu KCl sama dengan muriate of potash atau MOP dengan kadar 60% B2, 60% K2O. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.